Apakah pikiranmu sahabat terbaikmu atau musuh terbesarmu? Bhagavad Gita menjelaskan dengan sangat jelas. Ketika kamu mampu mengendalikan pikiranmu, ia akan berdiri di sisimu. Tapi jika kamu tidak mengendalikannya, ia akan melawanmu. Hari ini, kebanyakan dari kita hidup dengan pikiran yang gelisah. Kita terlalu banyak berpikir, membayangkan hal-hal terburuk, merasa cemas, bahkan ketika tidak ada apa-apa yang salah di luar sana. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengubah ini? Bagaimana caranya menjadikan pikiran kita sebagai sahabat? Mari kita lihat 3 alat kuat dari Bhagavad Gita, dan apa kata sains modern tentangnya. Alat pertama, Sankhya Yoga. Ada sesuatu yang disebut bias negatif. Otak kita lebih mudah mengingat hal-hal buruk dibandingkan hal-hal baik. Seseorang bisa memujimu 10 kali, tapi menghina sekali. Dan yang tersisa di kepalamu hanyalah penghinaan itu. Dulu ini berguna untuk melindungi kita dari bahaya, tapi sekarang justru bekerja melawan kita. Hal yang sama terjadi pada Arjuna di medan perang Mahabharata. Pikirannya dipenuhi rasa takut, bersalah, dan putus asa. Dan saat itu, Sri Krishna memberinya kebijaksanaan Gita. Beliau berkata, "Kamu bukan tubuh ini, kamu bahkan bukan pikiran ini, kamu adalah sang saksi." Artinya, pikiran hanyalah pengunjung. Pikiran datang dan pergi, tapi kamu adalah yang menyaksikannya. Jadi, saat pikiran negatif muncul, jangan lawan. Cukup perhatikan dan katakan pada dirimu, "Ini hanya pikiran, bukan aku." Begitu kamu menyadarinya, kekuatan pikiran itu melemah. Dan perlahan, pikiran yang dulu menarikmu ke bawah, mulai menjadi sahabatmu. Alat kedua, Dhyana Yoga. Apa yang terjadi ketika pikiranmu stres? Tubuhmu langsung bereaksi, napas menjadi cepat, detak jantung meningkat, dan tubuhmu dipenuhi hormon stres. Itulah yang dialami Arjuna ketika menghadapi keluarganya sendiri di medan perang. Pikirannya kacau, mulutnya kering, dan ia berkata kepada Sri Krishna, "Bagaimana aku bisa melakukan ini?" Lalu Sri Krishna memberinya metode praktis Dhyana Yoga. Beliau berkata, "Jaga tubuhmu tenang, dan atur napasmu melalui meditasi. Karena ketika tubuh tenang, pikiran pun ikut tenang." Sains mengatakan, pernapasan dalam dan lambat mengaktifkan sistem relaksasi tubuh. Hormon stres menurun, detak jantung melambat, dan otak menerima sinyal bahwa kamu aman. Bahkan 2 menit napas dalam bisa benar-benar mengubah perasaanmu. Alat ketiga, Swadhyaya. Kita semua punya suara di dalam diri. Suara kecil yang selalu berbicara, mengkritik, menilai, membandingkan. Kamu berhasil, tapi suara itu berkata, "Kurang." Kamu gagal sedikit, dan suara itu berkata, "Kamu selalu gagal." Sedikit kritik boleh, tapi jika terus-menerus, ia mulai melukai. Kita kehilangan kepercayaan diri, dan bahkan kesuksesan terasa tidak berarti. Arjuna juga mengalami hal yang sama. Suara batinnya berkata, "Aku tidak bisa bertarung, aku tidak pantas, aku akan gagal." Namun Sri Krishna berkata padanya, "Pikiranmu bisa jadi sahabat terbaikmu atau musuh terbesarmu. Tergantung bagaimana kamu berbicara pada dirimu sendiri. Jika suara di dalammu selalu menjatuhkanmu, ia menjadi musuhmu. Tapi jika ia mendorongmu, ia menjadi sahabatmu." Kita bisa melatihnya lewat refleksi diri. Cara sederhana, tulislah pikiran yang mengganggumu. Begitu tertulis di kertas, rasanya lebih ringan. Lalu tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar atau hanya suara kritikku? Sains juga membuktikan, otak bisa memprogram ulang dirinya sendiri. Jadi setiap kali kamu mengganti pikiran keras dengan pikiran lembut, seperti, "Aku memang membuat kesalahan, tapi aku sedang belajar. Aku tidak gagal, aku sedang bertumbuh." Kamu sedang melatih otakmu menjadi lebih suportif, dan perlahan, kritikus di dalam dirimu berubah menjadi pelatih yang menguatkanmu. Dan saat itulah pikiranmu benar-benar berubah, dari musuh menjadi sahabat. Pikiran bisa menjadi sahabat terbaikmu atau musuh terbesarmu. Itu semua tergantung pada siapa yang kamu biarkan mengendalikannya. Seperti kata Sri Krishna dalam Bhagavad Gita, ketika kamu menguasai pikiranmu, pikiranmu akan berdiri di sisimu. Tapi jika kamu gagal mengendalikannya, pikiranmu akan melawanmu. Jadi hari ini, pilihlah untuk menjadi sahabat bagi pikiranmu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat untukmu,
Jangan lupa bagikan agar lebih banyak orang bisa menemukan kedamaian di dalam pikirannya sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah menjaga kedamaian di dalam dirimu.